Di gang sempit yang remang-remang, Arya, seorang pria bertato, memimpin gengnya dengan kehadiran yang menakutkan. Di tengah kebisingan dan sumpah serapah yang kasar, Arya menegaskan dominasinya. Dia memukul pemilik toko yang menolak membayar uang keamanan. Arya kembali ke rumahnya yang sederhana, di mana ibunya, Fatimah, menantinya dengan tatapan penuh kesedihan. Fatimah menatap Arya. Matanya mencerminkan kekecewaan mendalam atas jalan hidup yang telah dipilih putranya. Arya mengalihkan pandangannya, merasa bersalah tetapi tidak mampu mengubah takdirnya. Arya berjalan melewati masjid. Langkahnya terhenti oleh lantunan azan. Melodi ayat suci Al-Quran menyentuh jiwanya, membawa kedamaian yang tak terduga. Arya dengan hati-hati memasuki masjid. Ruangan sunyi yang dipenuhi orang-orang yang sedang berdoa dengan khusyuk. Suara Ustadz Rahmat memenuhi udara. Ceramahnya tentang pentingnya taubat dan ampunan Allah beresonansi dalam hati. Arya mendengarkan dengan saksama. Hatinya tergerak oleh kata-kata Ustadz Rahmat saat ia merenungkan hidupnya. Di kamarnya, Arya terlarut dalam pikirannya. Bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Perasaan jijik pada diri sendiri menyelimutinya. Dengan tekad membara, Arya memutuskan untuk memulai babak baru. Arya berjalan menuju pemilik toko. Arya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pemilik toko. Arya mengembalikan uang curian itu. Pemilik toko memaafkan Arya. Arya mendekati Ustadz Rahmat dengan hati yang berat, mencari penghiburan dan penebusan. Dia meringankan beban masa lalunya, mengakui penyesalan terdalamnya, dan merindukan pertobatan. Ustadz Rahmat menyambut kerentanan Arya dengan tangan terbuka, menawarkan bimbingan di jalan penebusannya. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan pembersihan spiritual, dipandu oleh iman dan janji pembaruan. Di dalam ketenangan rumahnya, Arya memulai perjalanan taubatnya dengan mempelajari Al-Quran, memahami setiap arti dan maknanya. Dia membenamkan dirinya dalam doa, mendedikasikan waktunya untuk tindakan pengabdian dan kebaikan. Fatimah, ibunya, menyaksikan transformasi Arya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Arya menunjukkan kebaikannya, membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Dia membantu para lansia, meringankan beban mereka dengan hati yang penuh kasih. Rasa hormat terhadap Arya tumbuh di antara para penghuni pasar. Arya semakin membenamkan dirinya dalam kegiatan masjid, menemukan tujuan dalam pelayanan. Dia membimbing anak-anak kecil dalam membaca Al-Quran. Suaranya dipenuhi dengan kehangatan dan kesabaran. Suara merdu Arya bergema di udara, memanggil orang-orang beriman untuk berdoa. Di jalanan, mantan anggota geng mengejek perubahan Arya. Arya berkata dengan tegas, "Saya telah menemukan jalan yang benar." Arya mendengar ancaman dari mantan anggota geng. Kata-kata mereka bagaikan racun di malam hari. Ancaman membayangi. Bahaya akan menimpa ibunya jika Arya tidak kembali. Arya merasakan beratnya dunia menekan. Hatinya menjadi medan pertempuran antara kesetiaan dan ketakutan. Di masjid yang remang-remang, Arya duduk, wajahnya terukir masalah, mencari penghiburan dari Ustadz Rahmat. "Ustadz, saya mencari bimbinganmu. Saya bimbang antara apa yang saya yakini benar dan tekanan di sekitar saya." Ustadz Rahmat menanggapi dengan tenang dan meyakinkan, "Arya, anakku, tetaplah teguh pada keyakinanmu. Serahkan segalanya kepada Allah. Dia akan membimbingmu melewati cobaan ini." Di bawah tabir malam, mantan sekutu berubah menjadi musuh saat mereka menyerbu rumah Arya
Tindakan mereka dipenuhi dengan kebencian. Fatimah pingsan di tengah kekacauan, menjadi korban serangan tanpa ampun itu. Kemarahan Arya membara saat dia menyaksikan serangan brutal terhadap ibunya. Didorong oleh amarah dan keputusasaan, Arya bangkit, siap menghadapi para penyerbu dan melindungi ibunya dari bahaya lebih lanjut. Kekacauan terjadi di gang sempit saat Arya menghadapi masa lalunya, terjebak dalam perjuangan melawan mantan sekutunya. Arya tetap berdiri teguh, berusaha menangkis serangan tanpa menggunakan kekerasan, dengan tekad yang terpancar di setiap gerakannya. Didorong oleh naluri melindungi, setiap tindakan Arya adalah perisai bagi ibunya. Keteguhannya tak tergoyahkan di tengah konflik yang meningkat. Udara malam yang berat dipecahkan oleh raungan sirene yang menusuk saat mendekat. Arya ditahan oleh polisi. Di tengah lampu-lampu yang berkedip, Arya dan ibunya dikawal ke rumah sakit. Fatimah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Matanya dipenuhi kebanggaan saat menatap Arya. Fatimah lama menatap Arya, seolah mengisyaratkan akan meninggalkan Arya selama-lamanya. Hal yang tidak diinginkan terjadi. Arya pingsan, diliputi kesedihan mendalam atas kehilangan ibunya, Fatimah. Berat kesedihan yang tak tertahankan menghancurkannya. Arya berdiri dengan penuh duka di sisi kubur, menguburkan ibunya di bawah tatapan khidmat para pelayat. Para pelayat berkumpul di sekitar Arya. Kehadiran mereka yang sunyi menawarkan penghiburan di saat kehilangannya yang mendalam. Arya, dengan suara yang tercekat karena kesedihan, membisikkan doa yang tulus, memohon ampunan atas dosa-dosa ibunya dan kedamaian abadi di surga. Dia berdoa agar ibunya diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surga. Arya kembali ke masjid. Cahaya redup menciptakan bayangan di seluruh ruang salat. Dia memulai, "Saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan mempersiapkan diri untuk kematian." Orang-orang mendengarkan khotbahnya dengan penuh perhatian. Arya berdiri tegak, menyebarkan kata-kata bijak dan kebaikan kepada semua yang mau mendengarkan. Dia berevolusi menjadi seorang ustadz yang dihormati dan dicintai, suara harapan bagi masyarakat. Arya mengulurkan tangan membantu, menawarkan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dia menginspirasi transformasi, membimbing orang lain menuju jalan yang lebih cerah. Arya dengan hangat menyambut seorang mantan narapidana yang mencari penebusan. Dengan tangan terbuka, Arya mulai membimbingnya melalui jalan pertobatan. Arya berdiri tegak di masjid, memimpin salat, sementara para jamaah berkumpul di belakangnya. Dia membungkuk dengan hormat, komunitas mengikutinya secara serempak. Arya berlutut, hatinya dipenuhi rasa syukur atas rahmat Allah. Arya duduk bersandar di tumitnya, senyum tenang menghiasi wajahnya saat dia mengucapkan terima kasih. Arya berjalan menyusuri jalan, senyum menghiasi wajahnya. Dia mengamati anak-anak bermain, tawa mereka bergema di udara. Arya merasakan kedamaian menyelimutinya, menemukan makna sejati dalam hidup. Arya berdiri di depan masjid, menatap langit senja yang indah. Arya berdoa agar Allah selalu memberinya kekuatan untuk terus berdakwah dan berbuat baik. Kumandang azan bergema, memanggil orang-orang untuk beribadah. Arya tersenyum dan melangkah masuk ke dalam masjid. Di jantung masjid, Arya berdiri, menyampaikan khotbah yang bergema dengan nilai-nilai pertobatan, kasih sayang, dan persaudaraan. Kata-katanya beresonansi dalam, memenuhi ruang sakral dengan hormat dan menyentuh jiwa semua yang mendengar. Arya telah menjadi mercusuar perdamaian dan harapan. Seorang ustadz yang dihormati, yang bimbingannya menerangi jalan bagi banyak orang.